Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang ada di video sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis cuti ASN. Khususnya untuk teman-teman yang PNS dulu ya. Nanti di video selanjutnya lagi saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis cuti yang bisa diambil oleh teman-teman yang P3K. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai cuti tahunan, cuti besar, dan cuti sakit. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama dulu, yaitu cuti melahirkan. Jadi, buat teman-teman PNS yang perempuan tentunya, teman-teman bisa mengambil cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga saja. Nah, gimana untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya? Teman-teman akan diberikan cuti besar. Nah, ini untuk teman-teman yang mau mengambil cuti melahirkan. Jadi, cuti melahirkan ini teman-teman hanya menanggung anak pertama sampai anak ketiga. Anak keempat sampai seterusnya itu diberikan cuti besar. Berapa lama cuti melahirkan? Cuti melahirkan itu lamanya 3 bulan. Sama dengan cuti besar ya teman-teman, 3 bulan juga. Nah, jadi buat teman-teman yang mengambil cuti melahirkan, itu teman-teman bisa cuti selama 3 bulan. Kemudian, cuti selanjutnya yaitu cuti karena alasan penting. Nah, di pasal 328 ini, penjelasan cuti karena alasan penting itu seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat di poin A dulu. Ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal. Jadi, teman-teman bisa mengambil cuti karena alasan penting apabila teman-teman keluarga teman-teman maksud saya itu mengalami sakit keras atau meninggal dunia. Kemudian mari kita lihat di poin B-nya. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud, ya, salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf A yang ini meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan, PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan. Jadi teman-teman tidak bisa langsung mengambil jenis cuti ini teman-teman, tapi harus disertai alasan yang ini yang ada di poin A dan juga sesuai dengan yang ada di poin B. Jadi sini PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan. Jadi selain kedua alasan ini, 3 sama yang sakit keras, ya teman-teman tidak bisa mengambil cuti karena alasan penting. Nah, kemudian di pasal selanjutnya itu dijelaskan juga seperti ini teman-teman. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya, ini biasanya yang bekerja di kedutaan ya teman-teman. Biasanya kan mereka ditempatkan mungkin di daerah yang rawan konflik begitu ya, di negara yang rawan konflik. Nah, itu dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Kemudian dijelaskan lagi di pasal 330, lamanya cuti karena alasan penting itu ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau kalau di kabupaten ya seperti bupati seperti itu. Atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan. Oke, ini cuti karena alasan penting ya teman-teman. Kemudian cuti bersama. Nah, cuti bersama ini tentu teman-teman sudah tidak asing lagi ya, karena selalu ada di kalender mengenai cuti bersama. Nah, cuti bersama ini ditetapkan oleh presiden. Jadi presiden dapat menetapkan cuti bersama, kemudian cuti bersama tidak
mengurangi hak cuti tahunan. Ini yang harus teman-teman bawahi, garis bawahi. Jadi teman-teman yang cuti bersama itu tidak mengurangi hak cuti tahunan teman-teman. Kemudian PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah. Hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ya merupakan PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, mungkin seperti kesehatan mungkin ya teman-teman. Kalau di kantor saya kan pasti kami dapat hak cuti bersama terus karena kami bagian administrasi saja. Mungkin ini di bagian-bagian seperti kesehatan sih menurut saya. Jadi teman-teman yang tidak diberikan hak atas cuti bersamanya ya mungkin di sini teman-teman bisa menambah hak cuti tahunannya gitu dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Kemudian cuti bersama ditetapkan dengan keputusan presiden. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, cuti di luar tanggungan negara atau CLTN. Ini bukan jarang sih. Bahkan di kantor saya belum pernah dapat ini ya. Ada PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, itu belum pernah. Jadi cuti di luar tanggungan negara itu seperti apa? Di sini dijelaskan dalam pasal 334 teman-teman. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 tahun. Lama banget ya teman-teman. Ini bukan 3 bulan loh, tapi paling lama 3 tahun di sini. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang lagi paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Di pasal 335 dijelaskan bahwa CLTN atau cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Ingat, diberhentikan dari jabatannya, bukan diberhentikan jadi PNS. Ya, hanya diberhentikan dari jabatannya. Kemudian jabatan PNS tadi yang kosong karena pemberian cuti luar tanggungan negara itu harus diisi oleh PNS yang lain. Kemudian di pasal 337 dijelaskan, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS. Dalam hal ini termasuk gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain. Itu PNS-nya tidak menerima, teman-teman. Dan selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Karena teman-teman perlu tahu ya, mungkin ini mungkin beberapa teman-teman yang masih baru sama seperti saya juga, mungkin ini terlihat biasa-biasa saja ya masa kerja PNS, tapi jangan salah loh ya, masa kerja PNS itu sangat berpengaruh teman-teman, karena ada yang namanya KGB, kenaikan gaji berkala gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih baru, PNS baru dan PNS lama itu gaji pokoknya beda karena ada yang namanya KGB. Nah, KGB itu ditentukan ya dari masa kerja PNS ini. Gitu. Nah, jika teman-teman mengambil cuti luar tanggungan negara, masa kerja teman-teman itu tidak diperhitungkan sebagai masa kerja karena ya CLTN ini kan dapat diberikan untuk paling lama 3 tahun. Jadi waktunya itu bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang lama. Makanya juga kenapa jabatan PNS yang mengambil CLTN itu harus diisi, karena ya mengingat waktunya ini sih ya paling lama 3 tahun. Jadi memang CLTN itu diambil oleh PNS yang benar-benar ada kebutuhan pribadinya atau alasan pribadinya yang mendesak dan memang dia harus mengambil CLTN.
Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai jenis-jenis cuti ASN, khususnya teman-teman yang PNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah-salah kata ya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan juga tentu saja semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih baru, sama seperti saya juga masih belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.